Halo, selamat pagi anak-anak. Wah, setelah 2 pekan kita tidak bertemu dan berjumpa di dalam kelas. Bagaimana kabar kalian? Miss berharap kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu terapkan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, banyak minum air putih, istirahat yang cukup. Juga sempatkan waktu untuk berjemur supaya kita terbebas dari virus corona. Satu lagi ya anak-anak, sering-seringlah cuci tangan supaya tangan kita terbebas dari kuman. Nah, tentunya kalian sudah rindu belajar dan rindu dengan suara Bapak Ibu guru kalian kan? Hari ini kita akan belajar PKN KD 3.2 tentang aturan-aturan apa saja yang harus kita patuhi tentang hewan di sekitar kita. Anak-anak, pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Di kebun binatang, tentu kita punya aturan yang harus ditaati. Ayo, siapa tahu aturan apa saja ya yang harus kita taati ketika kita pergi ke kebun binatang. Yang pertama, sebelum kita masuk ke kebun binatang, kita harus membeli tiket masuk supaya kita bisa masuk ke area di kebun binatang. Nah, setelah sampai di kebun binatang, yang kedua aturannya adalah membuang sampah pada tempat sampah. Kenapa? Karena kita harus menjaga kebersihan supaya kebun binatang tetap terjaga kebersihannya. Yang ketiga, ketika kita sampai di depan kandang hewan, kita juga tidak boleh memberi makan hewan secara sembarangan. Karena hewan-hewan tersebut mempunyai aturan makan. Contohnya, mereka makan biasa di pukul 7 atau 10 atau sore hari. Nah, ketika kita memberi makan mereka secara sembarangan, mereka akan terganggu dan mereka tentunya akan marah kepada para pengunjung. Nah, di sini kita harus hati-hati ya anak-anak. Dan ketika kamu melewati kandang atau hewan buas seperti singa, harimau, ular, kamu harus hati-hati. Jangan mendekat atau mengganggu hewan tersebut. Kalau mereka merasa terganggu, mereka akan mengancam keselamatan kita. Bisa saja kita akan terluka karena cakaran dari binatang tersebut. Lalu, di dalam kebun binatang tentunya banyak tanaman. Kita tidak boleh merusak tanaman tersebut supaya terjaga dan tetap asri. Kebun binatang, tentunya kalian akan melihat berbagai macam hewan. Di sana ada hewan buas dan hewan yang jinak. Tahukah kalian apa itu hewan buas? Hewan buas adalah hewan yang membahayakan manusia dan makhluk lainnya karena mereka bisa menggigit, melukai, bahkan mengeluarkan racun yang bisa membuat manusia atau makhluk lainnya menjadi terancam keselamatannya. Kalian tahu contoh hewan buas yang ada di kebun binatang? Yaitu buaya, ada serigala,
ada macan, ada singa, ada ular, dan masih ada binatang yang lain yang berbahaya. Maka di dalam kebun binatang atau di setiap kandang selalu tertulis, jangan mendekat binatang buas. Kita harus memperhatikan pemberitahuan-pemberitahuan yang ada di setiap kandang binatang tersebut. Nah, kalau tadi ada binatang buas, sekarang ada binatang jinak. Apa itu binatang jinak ya? Binatang jinak atau hewan jinak adalah hewan yang bisa kita pelihara. Hewan yang bisa membuat kita merasa bahagia. Contohnya apa ya? Burung, anjing, kucing, ayam, bebek, kelinci, dan kambing. Kenapa kita bisa memelihara binatang? Apa sih manfaatnya untuk kita? Yang pertama, kita bisa melatih rasa tanggung jawab. Dengan cara apa? Dengan cara membersihkan kandangnya, memberikan mereka makanan, memandikan mereka. Jika kamu mempunyai hewan peliharaan, kamu tentunya harus merawatnya dengan hati-hati ya nak. Yang pertama adalah memberi makan dan minum hewan tersebut secara teratur. Jangan biarkan hewan tersebut mengalami kelaparan atau kehausan sehingga binatang tersebut akhirnya sakit. Yang kedua, rajinlah membersihkan kandang, tempat makan, dan minumannya, supaya mereka merasa nyaman tinggal di dalam kandang tersebut seperti rumahnya sendiri. Yang ketiga, rajinlah membersihkan tubuhnya dengan cara mandikan binatang tersebut dengan bersih, potong kukunya supaya binatang tersebut tidak berpenyakit dan tetap sehat. Yang keempat, jika binatang tersebut sakit, bawalah ke dokter, khusus dokter hewan, sehingga hewan tersebut bisa sembuh dan kembali bisa diajak bermain seperti sedia kalanya. Teman-teman, hewan-hewan peliharaan yang kita pelihara bisa kita buat manfaatnya, bisa diambil manfaatnya. Contoh, kambing, kita bisa mengambil daging dan susunya. Ada lagi hewan bebek, ayam, itik, burung puyuh. Nah, ini kita bisa ambil telur dan daging dari hewan tersebut. Ada lagi contoh yang lain, misalnya kuda, sapi, kerbau. Kita bisa ambil daging dan tenaga mereka. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang aturan-aturan yang harus ditaati saat di kebun binatang. Juga aturan merawat hewan jinak.